Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tim gabungan Polri, Imigrasi dan Interpol meringkus 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga negara Australia di salah satu villa di kawasan Munggu, Badung. ...32 penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Nusa Tenggara Timur. Ternak ayam kampung petelur menjadi usaha menjanjikan di Kabupaten Badung. Tim gabungan Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, Imigrasi dan Interpol meringkus 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga negara Australia di salah satu villa di kawasan Munggu, Badung, Bali. Ketiga warga negara asing tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dalam konferensi pers di Mapores Badung Rabu lalu mengatakan, para tersangka sempat ingin melarikan diri ke luar negeri, namun akhirnya tertangkap. Antara Polda Bali dan Polres Badung ini kerjasama dengan Bareskrim, kemudian juga bekerja sama dengan Imigrasi, juga bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional, dan tentunya dengan NCP Interpol terkait negara-negara yang tergabung di dalam Interpol, sehingga jejak yang bersangkutan ini bisa di tracing dan kemudian tadi malam sudah berhasil diamankan 3 tersangka dari luar negeri dan sekarang sedang dalam pendalaman, pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara-perkara tersebut. Untuk menghilangkan jejak, mereka berganti-ganti kendaraan, dari sepeda motor hingga mobil yang ditemukan di Tabanan. Rencananya ketiga tersangka ini akan kabur lewat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Saat ini ketiga tersangka mendekam di tahanan Polres Badung dan dijerat dengan sejumlah pasal berat, diantaranya pembunuhan berencana dan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan ada pelaku lainnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Polisi hingga kini masih terus menyelidiki kasus penembakan terhadap 2 warga negara Australia di Munggu, Badung, Bali. Dalam kasus ini salah satu korban, Zivan Ratmanovic berusia 37 tahun, tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Sementara satu korban lagi, Sadar Ganim, selamat dan sudah keluar dari rumah sakit BIMC pada hari Minggu lalu. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, polisi akan terus mengawasi dan melindungi saksi maupun korban yang selamat. Yang selamat ini kemarin sudah keluar dari rumah sakit ya, dalam pengawasan dan penanganan penyidik. Itu dibawa kemana nih? Nanti kita cek lagi ke penyidik, karena langsung ditangani oleh Polres. Tentunya yang bersangkutan kita punya kepentingan untuk kita mintai keterangan ya, sebagai saksi. Korban maupun saksi selama kita masih butuhkan keterangan, tentunya masih dalam ranah kewenangan penyidik. Artinya belum boleh pulang ke negaranya dan ya? Masih di sini. Itu mendapatkan perlindungan nggak polisi? Ya, tentunya tetap dalam pengawasan kita dan perlindungan kita. Kan yang bersangkutan juga masih kita butuhkan keterangan. Kasus penembakan terhadap 2 warga negara Australia menghebohkan masyarakat. Pelaku diduga menembak kedua korban saat sedang beristirahat di salah satu villa di Munggu, Badung. Tim forensik Rumah Sakit Prof. Ngurah memastikan korban Zivan Ratmanovic tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya, namun belum bisa memastikan apakah luka tersebut luka tembak. Saat ini tim forensik masih menunggu izin dari pihak keluarga untuk melakukan autopsi. Tim Liputan melaporkan dari Badung.
32 jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada Selasa lalu. Hingga Rabu siang, hasil paper test yang dilakukan bandara menyatakan negatif, alias tidak ditemukan abu vulkanik, sehingga operasional bandara sudah berjalan normal. Jadwal penerbangan yang sempat terganggu akibat erupsi Gunung Lewotobi, yakni 12 keberangkatan internasional dan 5 keberangkatan domestik. Ke-12 penerbangan tersebut terdiri dari penerbangan dari Singapura, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Sydney, Pudong, Auckland, dan New Delhi. Sementara 5 keberangkatan domestik yang terdampak adalah rute Labuan Bajo dan rute dari Semarang. Untuk kedatangan, sampai saat ini ada 13 penerbangan internasional dan 2 penerbangan domestik yang dibatalkan keberangkatannya oleh maskapai, yakni tujuan Melbourne, Brisbane, Singapura, Adelaide, Sydney, Perth, Darwin, Shanghai, Auckland, dan New Delhi. Sementara 2 kedatangan dari Labuan Bajo juga terdampak. Penerbangan yang terdampak di Bandara I Gusti Ngurah Rai akibat adanya erupsi Gunung Lewotobi di NTT ini ada 32 penerbangan, ya, 17 untuk keberangkatan, 15 untuk kedatangan. Nah, ini terdiri dari penerbangan internasional maupun penerbangan domestik. Nah, untuk penerbangan domestik ini tujuan daripada Labuan Bajo dan 1 ke Semarang. Sedangkan untuk international flight ini tujuannya ada yang ke Singapura, namun lebih banyaknya ke arah Australia, ya, ada ke Auckland, Brisbane, Adelaide, dan lain-lainnya. Sejak menerima informasi Gunung Lewotobi kembali aktif, Bandara Internasional Ngurah Rai menyiagakan personil untuk berkoordinasi aktif dan melaksanakan aerodrome observation melalui paper test untuk melihat ada atau tidaknya sebaran abu vulkanik di wilayah bandara. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Museum barangkali bukan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pengunjung yang datang ke Bali. Mereka lebih menikmati pantai, pura, atau pemandangan alam. Lihatlah Museum Neke di Ubud. Selama beberapa tahun ini, wisatawan yang mengunjungi museum ini terus menurun jumlahnya. Pamornya semakin redup akibat makin banyak objek wisata baru yang menarik. Pengelola museum mengungkapkan selain kalah bersaing, kualitas turis juga mempengaruhi. Menurut Made Kardi Suteja, pengelola Museum Neka, wisatawan yang datang ke Bali ingin mengenal budaya Bali dan berpetualang menikmati aneka kuliner dan atraksi. Kunjungan ke museum mungkin secara langsung tidak berkorelasi dengan adanya global wave itu, tapi secara langsung menjadi pilihan oleh turis-turis yang datang ke Indonesia, ke Bali. Jadi museum bukan jadi tujuan utama, karena masih banyak tujuan-tujuan wisata lain yang mereka akan pindah ke sana. Dan otomatis terserah mesti diakui, orang-orang yang datang ke museum saat ini memang punya dasar, punya keinginan untuk mengetahui di wilayah kita. Tapi turis-turis yang ada sekarang variasinya banyak sekali. Jadi bukan cuma turis yang datang untuk pariwisata budaya, tapi juga pariwisata adventure, kuliner, dan lain-lain. Penurunan jumlah pengunjung museum menjadi tantangan bagi pengelola museum, sekaligus pemerintah daerah agar gencar mempromosikan museum sebagai paket wisata budaya. Bali kaya dengan budaya, seharusnya menjadi daya tarik untuk mendatangkan wisatawan ke Bali, karena budaya dan tradisi di Bali khas dan tidak dijumpai di belahan bumi manapun. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.